Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di ibadah online Youth and Teens GPDI Kopo Permai. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Gak kerasa udah hampir 3 bulan kita nggak ketemu, kita nggak ibadah bersama. Tapi saya yakin lewat semua ibadah online yang diadakan ini, kita tetap bisa saling connect satu sama lain. Terlebih kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Memasuki masa new normal ini, untuk teman-teman yang mulai berkegiatan di luar rumah, tetap jaga diri kalian masing-masing, ikutin setiap protokol kesehatan yang ada, stay safe. Dan yang lebih penting lagi, kita tetap doakan untuk bangsa Indonesia dan seluruh dunia supaya Tuhan tetap jamah dan hilangkan virus ini dari muka bumi ini. Itu aja yang jadi pengumuman. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran yang terbaik. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan lain karena kita mau menghormati ibadah sore hari ini. So, enjoy the service. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai selalu Tuhan. Sungguh Engkau, Yesus.
kasih Tuhan Yesus karena Kau sudah menumpukan kami pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan kiranya pimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami sepanjang ibadah berlangsung Tuhan, mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami menerima berkat dari firman-Mu Tuhan pada kebaktian pada hari ini Tuhan. Tuhan juga berkatilah kami Tuhan yang melayani Tuhan, agar kami bisa memuliakan nama-Mu lebih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore teman-teman Youth and Teens GPD Kopo Permai. Apa kabar semuanya? Saya yakin teman-teman semua dalam keadaan yang baik ya. Sekarang kita akan mengangkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkanlah hati kalian masing-masing, karena apa yang akan disampaikan oleh firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi hidup kita masing-masing. Kita akan menaikkan satu pujian, Jadi Sepertimu.
menjadi seperti-Mu Tuhan.
kembali lagi di sesi talk show atau bincang-bincang rohani bersama Youth and Teens GPD Kopo Permai. Nah, sebelum kita memulai talk show kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di sini Tuhan, baik teman-teman kami yang di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tetap mengurapi dan Tuhan tetap hadir Tuhan, dimanapun kapanpun kami berada. Tuhan juga yang memberkati jalannya kebaktian pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin jalannya sesi talk show Tuhan, biar apa yang akan kami bagikan Tuhan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah Tuhan di hati anak-anak dan teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan sesi talk show dan sisa kebaktian ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau talk show ini kan yang pasti saya nggak sendirian ya. Kalau saya sendirian itu namanya pidato. Nah, jadi saya ditemenin salah seorang narasumber yang luar biasa. Dan kita sambut aja narasumber kita, Om Sigit. Halo. Nah, Om silahkan memperkenalkan diri Om dulu. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Ya, perkenalkan ya, nama saya Sigit. Saya sekarang bekerja di salah satu pabrik spray di Bandung. Saya sudah berkeluarga dan saya juga berjemaat di GPDI Kopo Permai. Mungkin cukup itu ya? Iya, cukup Om. Terima kasih Om. Nah, kita mau mengangkat tema pada sore hari ini yaitu me versus time atau saya versus waktu. Nah, ini masih nyambung sama khotbah minggu lalu Om mengenai hidup ini adalah kesempatan. Seperti yang kita tahu kalau hidup kita ini kan singkat, seperti rumput dan seperti uap yang Alkitab katakan. Nah, dan waktu-waktu ini tuh merupakan proses yang Tuhan berikan. Termasuk pandemi Covid ini merupakan sebuah proses yang Tuhan berikan. Nah, dan Tuhan pun memberikan hikmat kepada kita Om. Gimana cara kita untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk menjadi lebih berguna, untuk tetap dekat dengan Tuhan dan untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, maka dari itu kami tertarik untuk mengangkat tema me versus time gitu Om. Okay. Dan sekarang ini kegiatan Om apa sih selama pandemi ini Om? Ya, puji Tuhan, bersyukur di kantor itu berjalan operasional normal ya. Jadi nggak ada WFH ya, semuanya ke kantor. Jadi puji Tuhan lah, banyak bekerja, terus banyak juga melakukan hal yang baru karena kalau hari Minggu kan waktu pandemi itu nggak ada ibadah ya, masih ibadah online, jadi masih banyak waktu luang di rumah gitu ya. Jadi banyak melakukan hal yang baru lah di rumah kayak gitu. Kalau boleh tahu apa aja tuh Om hal-hal barunya Om? Ya, dulu saya belum pernah nyoba aplikasi audio, nyoba sedikit-sedikit lah karena bisa sedikit-sedikit bisa main gitar. Jadi coba-coba main aplikasi audio, terus pelihara ikan lele juga. Wah, luar biasa, peliharaannya sangat ini ya, aneh tapi luar biasa ya Om ya, unik sekali. Karena kan mikirnya kalau beli makan di luar kan agak takut atau gimana gitu ya, mending masak sendiri, apalagi kalau pelihara ikan lele sendiri kan bisa dimakan sendiri, jadi bisa buat keluarga juga. Peliharaannya tuh untuk dikonsumsi sendiri ya Om? Betul. Jadi lumayan untuk membantu perekonomian juga dong ya Om? Iya, lebih irit. Nah, itu dia. Luar biasa nih idenya ya Om ya. Nah, lalu kira-kira gimana sih cara Om memanfaatkan waktu Om selama pandemi ini? Kira-kira dari mulai Om bekerja, Om punya waktu luang, sampai Om tidur, gimana sih Om cara memanfaatkannya? Ya, kalau bekerja kan udah jelas ya dari pagi sampai sore gitu ya. Cuman kalau udah pulang kerja, otomatis kan karena nggak bisa kemana-mana ya, fokus sama keluarga gitu ya. Jadi banyak waktu yang diberikan bersama-sama dengan keluarga, sama-sama ya bisa gitar-gitar di rumah bareng gitu ya, sama istri juga nyanyi bareng kayak gitu. Om jadi suka menggitar bersama, berarti penyembahan nyanyi bersama ya Om ya? Sama dengan betul, keluarga. betul. Sebelumnya ya jarang banget karena waktunya kan terbatas gitu ya. Kalau sekarang karena waktunya cukup panjang, jadi melakukan hal yang seperti itu jadi lebih banyak gitu ya waktunya gitu. Oke, keren Om. Nah, lalu kalau kita ngomongin hubungan kedekatan Om dengan Tuhan, bagaimana Om tetap mengefisienkan
hubungan Om dengan Tuhan selama masa pandemi ini gimana tuh Om? Ya, jujur pada saat pandemi ini secara pribadi saya gitu ya punya waktu yang lebih banyak dengan Tuhan. Saya bisa lebih banyak berinteraksi dengan Tuhan, banyak menyembah Tuhan gitu yang tadinya cuman gitar ya, cuman genjreng-genjreng doang, sekarang bisa diiringi dengan aplikasi audio tadi gitu ya, dengan suara-suara lainnya selain gitar gitu. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan juga lebih intens gitu ya. Ya dengan waktu ini banyaklah fokus dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Wah hebat ya Om, berarti Om juga memanfaatkan fasilitas yang ada ya Om ya untuk sekalian menyembah Tuhan. Ya juga, betul. Ya maksimalin aja sih. Iya benar-benar. Nah lalu ya Om, menurut Om sendiri nih Om, sebelum pandemi ini berlangsung dan setelah atau berlangsungnya pandemi ini Om lebih merasa efektif mana sih Om cara Om mendekatkan diri dengan Tuhan, atau Om beraktivitas di pekerjaan atau di rumah, lebih efektif mana sih Om antara sebelum dan selama pandemi ini Om? Ya kalau menurut saya secara pribadi jelas lebih efektif pada saat setelah pandemi. Kenapa? Karena terus terang saya bersama istri gitu ya, jadi mempunyai waktu yang lebih berkualitas gitu. Kalau sebelumnya mungkin karena nggak ada perasaan ada virus apa, ya biasa aja ngejalanin hidup. Tapi ketika pandemi ini datang, justru kita berpikir bahwa ini adalah waktu-waktu anugerah yang Tuhan kasih, dan kita bisa sama-sama saling memaksimalkan itu untuk menyembah Tuhan, untuk sama-sama bergaul dengan orang-orang yang sebelumnya nggak deket jadi bisa lebih deket kayak gitu. Seperti itu. Tapi tentu aja bergaulnya melalui media sosial lagi ya. Ya betul. Jadi lebih mendekatkan yang jauh ya Om. Ya. Nah Om, kalau misalnya kita boleh throwback ke Om waktu masih SMP atau SMA atau kuliah nih Om. Nah mulai kapan sih Om menyadari bahwa waktu yang Tuhan berikan ini berharga banget buat Om? Ya, kalau ditanya seperti itu waktu SMA tentunya. Saya pertama kenal Tuhan, saya lahir baru. Saya ingat banget bulan Agustus tahun 1999. Wih, luar tua biasa, banget ya saya. tambah inget dong. Itu pertama kali saya lahir baru, kenal Tuhan. Walaupun saya dari lahir secara KTP saya sudah Kristen, tapi saya benar-benar mengenal Tuhan ya pada saat itu, pada saat SMA itu. Oh, pada saat lahir baru itu ya Om ya. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Om tuh bisa, aduh saya pengen nih menghargai waktu yang Tuhan berikan setelah lahir baru ini Om? Ya, terus terang kenapa saya ceritain dulu ya, kenapa saya bisa lahir baru pada saat kelas 1 SMA itu. Sebelumnya saya SMP itu saya termasuk anak yang nakal, sering nyontek, sering jahil gitu ya, terus berkata-kata kasar gitu ya. Waktu SMA saya kenal sama lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang ngajarin saya untuk tidak berkata kasar, ngajarin saya untuk tidak mencontek gitu ya. Saya bisa melihat bahwa ada Yesus gitu yang mengubahkan mereka, sehingga saya juga tertarik untuk ikut berubah gitu. Nah mulai dari situ saya ingin mengenal Yesus lebih dalam lewat mereka ini gitu, lingkungan saya ini. Makanya saya waktu itu ikut persekutuan juga gitu di SMA gitu. Oke. Kalau boleh tahu Om, dari Om mulai belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan beri, mulai Om mengubah cara hidup Om ya Om ya. Nah ini tuh ada nggak sih dampaknya yang Om rasakan sampai hari ini? Oh jelas ada, karena perubahan sikap, perilaku, perkataan yang pada saat itu akan terbawa menjadi gaya hidup sampai saat ini. Itu juga jadi tutur kata saya lebih diberikan lebih bijak gitu ya. Diberikan hikmat Tuhan untuk saya semakin berubah dari hari ke hari sampai sekarang, dan harusnya saya bisa menjadi berkat gitu ya buat orang-orang sekitar saya sampai saat ini. Wah, seperti luar itu. biasa ya, berarti itu suatu proses perjalanan yang panjang ya Om. Betul. Dari zaman Om masih SMA sampai hari ini Om. Betul. Itu masih terbawa dampaknya Om. Ya. Nah kalau tadi kan kita ngomongin gimana Om bisa menghargai waktu nih. Nah berarti Om punya momen-momen Om tidak menghargai dan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan malahan. Ada gak sih Om? Ya, setiap orang pasti ada titik di mana dia berada jauh dari Tuhan.
Saya pun sama pernah mengalami hal tersebut. Saya pernah merasa diri saya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Tuhan. Saya merasa tanpa Tuhan cukup deh, saya juga bisa gitu ya. Tapi ya itu, karena menyanyiakan waktu itu, saya banyak waktu yang terbuang untuk mengenal Tuhan. Tapi Tuhan berikan satu perubahan dalam hidup saya yang itu benar-benar bisa mengubah hidup saya dan istri terutama. Jadi ada satu kejadian di mana mungkin sebelumnya saya pernah cerita juga kalau satu rekening saya habis ditipu gitu ya sama orang, dan di situ itu uang yang hasil saya kumpulkan beberapa tahun, dan itu mungkin merasa bahwa dengan uang itu saya bisa ngapain aja gitu. Iya, benar. Dan ternyata Tuhan menghabiskan dalam sekejap gitu. Dari situ saya nggak kecewa sama Tuhan. Anehnya malah saya nggak kecewa. Justru saya malah bersyukur. Kenapa? Karena dari momen itu Tuhan mengingatkan saya untuk, oh iya, saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus kembali mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memelihara saya dari SMA dulu. Iya, benar, Gitu. benar. Nah dari situ saya semakin giat lagi untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Dan luar biasanya tanpa saya sadari Tuhan menggantikan itu semua sampai hari ini. Luar biasa. Puji Tuhan ya Om. Seperti itu sih. Justru Tuhan kasih pelajaran itu buat Om berubah ya, Ya. bukan malah Om berbalik menjauhi Tuhan, malah mendekati Tuhan ya Om. Dan itulah makanya pemeliharaan Tuhan luar biasa buat hidup saya dan istri gitu ya. Itu yang membuat saya lebih ingin lagi untuk mengenal Tuhan. Wah, luar biasa nih ceritanya Om Sigit ya teman-teman, bahwa kadang-kadang dari kejadian negatif yang Tuhan berikan justru ada maksud Tuhan ya, untuk kita berubah, untuk kita semakin dekat sama Tuhan, dan Tuhan malah mengganti semuanya Om ya, menjadi lebih baik lagi. Nah oke. Nah tadi ya Om, kita sempat menyinggung tentang pelayanan Om nih. Ya. Om kan sebagai pelayan Tuhan di gereja ini, Om sebagai pemusik juga ya Om. Ya, ya. Alat musik apa sih Om yang pegang? Ya, saya pegang mainkan gitar ya. Nah, gimana Om prosesnya Om bisa jadi gitar atau Om bisa menyukai gitar sehingga Om mempelajari bermain gitar ini Om? Ya, waktu pertama kali lahir baru, yang pertama saya kagum adalah pemain gitar. Jadi ya ini jangan dicontoh juga ya. Saya nggak fokus sama khotbahnya, tapi saya fokus sama pemain gitarnya karena saya merasa wih, seneng banget nih kalau saya bisa melayani Tuhan dengan bermain gitar. Dari situ saya coba belajar gitar, walaupun secara keturunan saya nggak punya darah seni sebenarnya. Oh, jadi Om ini pertama sekali ya menjadi musisi Om di keluarga. Ya, jadi ya secara otodidak aja sih ngelihat, terus ada juga yang teman ngajarin. Dari situ saya bisa sedikit-sedikit belajar main gitar, dan saya main di tempat persekutuan gitu ya. Oh iya Om. Seperti itu. Dan Om bermain pelayanan gitar itu sampai hari ini Om? Ya, sampai hari ini puji Tuhan, dipercaya sama Tuhan. Bagaimana sih Om cara memaintain semangat Om, memaintain keinginan Om untuk tetap melayani dengan bermain musik sampai hari ini Om? Ya, cuman satu jawabannya. Saya punya kerinduan dalam hati saya untuk melayani Tuhan. Hanya itu saja. Itu yang membuat saya bertahan dari dulu sampai sekarang untuk melayani Tuhan. Oh, keren-keren ya Om. Nah, jadi ini juga satu pesan buat teman-teman ya Om ya. Kalau misalnya teman-teman punya kerinduan untuk melayani Tuhan, bisa melalui media apa saja termasuk bermain musik ya Om. Ya, betul, itu salah satunya. Oke. Nah Om, kalau boleh nanya juga nih Om, waktu Om muda nih, waktu zaman dulu atau mungkin boleh sekarang ini nggak apa-apa Om, pernah nggak sih Om memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang Om inginkan? Ya sebenarnya kan untuk mencapai cita-cita itu adalah sebuah proses. Sebuah proses itu pasti membutuhkan waktu. Yang jelas itu dari bagaimana kita memanage waktu kita pada saat kita muda sampai sekarang. Karena hasilnya pasti di kemudian hari ya kita dapatnya gitu ya. Nah, yang pasti waktu saya sekolah sebagai pelajar ya saya belajar dengan baik. Waktu kuliah ya saya kuliah dengan baik gitu ya. Saya berada dalam lingkungan
orang-orang yang baik juga gitu. Itu juga yang mempertahankan saya di dalam Tuhan. Dan saya juga terus setiap ada keputusan, setiap ada masalah, saya tetap andalkan Tuhan dalam hidup saya. Seperti itu. Puji Tuhan. Om, kalau boleh berbagi nih Om ya buat kita dan teman-teman di rumah nih, apa aja sih kegiatan Om dalam memanfaatkan waktu ini, dalam Om belajar, dalam Om mengerjakan tugas selama Om masa-masa kuliah? Wah, masa kuliah sama masa sekolah ya dulu ya, SMA. Jujur saya dulu memanage waktu saya nggak belajar tuh malam. Saya belajar tuh subuh. Wah, Jam 2 luar atau biasa. jam 3 pagi itu cara saya belajar gitu ya. Mulai dari SMA dan itu terbawa sampai kuliah gitu ya. Pola belajarnya seperti itu karena buat saya waktu subuh itu adalah waktu yang terbaik karena waktunya enak gitu, sunyi, tidak terganggu oleh apapun kayak gitu. Oh, jadi Om sebenarnya curi start ya kalau mau tidur tuh bisa jam 8. Iya, jadi lebih sore jam 7 atau jam 8 saya udah tidur. Oh, tapi tentu saja ada waktu-waktu buat refreshing gitu kan Om sama Oh iya, teman-teman. betul. Itu penting. Kenapa? Karena di masa remaja, di masa pemuda gitu, itu waktu-waktu yang pasti ingin bergaul dengan banyak teman gitu ya, hangout kemana, itu juga penting gitu ya, main games gitu ya, itu juga penting banget gitu. Yang penting kita bisa memanage waktu, tidak berlebihan. Belajar juga ya tidak berlebihan. Yang penting semuanya sesuai dengan porsinya, bermain sesuai dengan porsinya. Berdoa juga kan sama, semuanya sesuai dengan porsinya. Gitu. Jadi salah satu kuncinya gimana cara kita mengatur waktu kita dalam kita beraktivitas dalam sehari-hari ya Om ya. Nah oke Om, nah selama ini Om sudah berpuluh-puluh tahun atau berbelas-belas tahun ya Om Om mengikut Tuhan, kira-kira ada gak sih Om nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran dari firman Tuhan, dari khotbah-khotbah yang Om dapat, yang Om bawa sampai sekarang ini Om? Ya, mungkin satu contoh aja ya. Dulu waktu semenjak saya lahir baru, saya diajarkan satu, integritas atau jujur. Iya, Om. Makanya dari poin itu, dari situ saya nggak pernah nyontek lagi sampai, nggak mungkin sampai detik ini karena detik ini saya nggak pernah ujian ya. Ya sampai kuliah gitu. Saya nggak pernah sekalipun nyontek, sekalipun nilai saya kecil gitu ya. Tapi saya nggak pernah nyontek. Nah, nilai-nilai jujur itu terbawa, gaya hidup itu terbawa sampai sekarang, bahkan di dunia pekerjaan itu terpakai gitu ya, nilai-nilai kejujuran saya. Makanya saya dipercaya oleh perusahaan gitu ya untuk bekerja di sana, dan itu terbawa juga sampai ke keluarga saya juga gitu, nilai kejujuran itu. Jadi luar biasa memang gitu, poin-poin itulah gitu yang berhubungan dengan integritas, kejujuran seperti itu. Itu satu contoh ya. Iya Om, yang Om bawa terus sampai Ya, hari ini, ya. bahkan kalau bisa sampai nanti Om tua ya Om Ya, ya. amin. Oke dah, terakhir ya Om ya. Om punya pesan-pesan gak buat teman-teman pemuda dan remaja dalam teman-teman memanfaatkan waktu untuk mencapai tujuan dan cita-cita? Ya, saya petik kalimat dari ayat Roma 12 ayat 2 ya. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita sebagai anak muda harus jadi pembeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus bisa menjadi terang, di mana terang itu adanya di atas, supaya terlihat dan bisa berdampak buat orang-orang sekitar. Belajarlah yang baik, kuliahlah yang baik, berada dalam circle atau lingkungan yang baik juga, supaya itu membentuk kita untuk semakin lebih baik di dalam Tuhan. Dan andalkan Tuhan terus dalam setiap perjalanan hidup kita. Itu aja sih. Luar biasa ya teman-teman. Semoga pesan-pesan dari Om Sigit ini bisa tetap diingat oleh teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan ya Om ya. Nah, sebelum sesi talk show ini berakhir, kita mau menyaksikan video hasil wawancara dari kami untuk teman-teman semuanya. Let's check it out. Lagi stay at home gini, baik banget dong hal positif yang kita bisa lakuin selama di rumah tanpa kita harus pergi-pergi luar rumah. Nah, salah satunya yang aku lakuin selama pandemi ini, aku mulai mencoba hal-hal baru yang mungkin nambah pengalamanku juga.
dengan memulai bisnis yang namanya Purin. Aku udah ngejalanin bisnis ini kurang lebih 4 atau 5 bulanan ya. Puji Tuhannya sampai saat ini semua berjalan dengan lancar. Saya mengadakan charity sebanyak 3 kali. Yang pertama saya adakan pada tanggal 1 Mei 2020 dengan membagikan masker dan hand sanitizer kepada puskesmas yang menangani pasien COVID-19. Dan yang kedua, saya adakan pada tanggal 23 Mei 2020 dengan membagikan 100 nasi box kepada anak-anak jalanan dan mungkin orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, saya mengadakan pada tanggal 13 Juni 2020 dengan membagikan 100 nasi box kepada anak-anak yang jalanan dan orang-orang yang membutuhkan, tetapi berbeda daerah dengan yang saya lakukan pada tanggal 23 Mei 2020. Saya mengadakan charity ini mengumpulkan uang-uang yang teman-teman semua dan saudara-saudara semua beri untuk kami mengadakan charity. Hal positif yang aku lakuin sama pandemi ini sih jualan-jualan gitu. Kita jualannya di depan rumah dulu. Ada jeruk, ada pepaya, ada pisang, terus ada petai juga waktu itu. Nah, terus yang kedua itu waktu itu pernah cobain jualan basreng pedas, basreng asin kayak gitu. Aku juga sambil nawarin di Instagram. Pengalaman saya selama masa pandemi, saya bekerja atau menjadi relawan kantor saya di pusat untuk menguji COVID-19 di Jakarta. Selama pandemi aku tuh ngapain aja? Jadi selama pandemi ini aku kerja part time jadi barista di salah satu kafe di Bandung di daerah TKI, dan aku juga kerja freelance sebagai hairstylist. Sekarang alasan aku buat bisnis ini tuh karena dari kemarin kan kita udah selesai sekolah juga. Nah, maka dari itu ya daripada mending gabut, ya kita mending isi lah dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan tentunya bisa juga buat nambah uang saku jajan. Kita semua pencinta puding ya, sekeluarga. Dan puding buatan kami itu puding buatan Jepang, dan di sana tuh pudingnya benar-benar enak banget dan dijual dengan harga yang murah. Maka dari itu kita penasaran caranya bisa buat puding ini, dan biar orang-orang juga bisa ngerasain puding buatan Jepang itu dan dengan harga yang affordable. Maka dari itu kita diriin bisnis ini yang namain Purin. Alasan saya mengadakan charity ini adalah saya tergerak hati untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan juga saya tergerak hati untuk membantu para relawan-relawan medis yang berjuang untuk melawan virus ini dan menyembuhkan pasien-pasien COVID-19. Alasan motivasi aku ngelakuin ini, yang pertama ya ngisi waktu kosong waktu lagi kuliah online. Terus yang kedua belajar bisnis, belajar jualan kayak gitu. Yang ketiga juga buat nambah-nambah aja buat kebutuhan sehari-hari, kan kayak lagi COVID gini tuh susah ya nyari uangnya gitu. Kenapa saya melakukan hal ini? Semata-mata hanya karena saya merasa saya terpanggil untuk melakukan hal ini, yaitu ketika Tuhan memberikan memberikan kita pengetahuan, memberikan kita talenta mungkin lebih tepatnya, kita harus gunakan itu sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kenapa sih aku kerja di saat pandemi ini? Jadi yang pertama karena aku udah gak dapet uang jajan, karena aku di rumah aja, jadi aku cari uang jajan aku sendiri. Terus yang kedua karena biar gak jenuh juga di rumah. Terus yang ketiga karena teman-teman aku, jadi teman-teman aku rata-rata tuh udah pada kerja, mereka freelance juga. Terus aku yang tertarik gitu dengan dengar cerita mereka karena pengalaman mereka bekerja gitu, dan menurut aku tuh asik. Jadi aku yang pengen aja gitu ikut-ikutan gitu. Nah, yang aku dapat dari kegiatan dalam masa pandemi ini banyak banget dong pastinya. Bukan hanya dari bentuk materi saja, tapi aku juga bisa nambah pengalaman aku juga, bisa nambah wawasan. Terus aku juga bisa lebih belajar untuk mandiri dan juga bertanggung jawab atas semua bisnis ini. Aku juga bisa lebih bekerja keras dan juga nggak pantang menyerah. Soalnya pasti dalam sebuah bisnis itu nggak mungkin dong semuanya berjalan dengan mulus semuanya. Pasti semuanya ada problemnya gitu. Nah, tapi semua aku serahin, berdoa juga kepada Tuhan. Soalnya aku yakin dari semua effort yang kita jalani selama ini, pasti hasilnya itu tidak akan sia-sia.
Melalui kegiatan charity kemarin yang saya lakukan bersama adik saya dan teman-teman saya dapat belajar bahwa saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang masih kekurangan dan memerlukan bantuan. Dan saya juga belajar bahwa berkat yang diberi dari Tuhan melalui saya dan saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga saya belajar bahwa berkat dari Tuhan adalah titipan dari Tuhan dan sudah selayaknya kita beri kepada orang yang membutuhkan karena Tuhan baik dan Tuhan sangat baik untuk kehidupan kita masing-masing. Apa yang bisa aku dapat dari hal ini tuh, yang pertama aku belajar bersyukur. Kalau bersyukur itu kayak oh iya ya, ternyata jualan kayak gitu tuh gak gampang gitu. Kitanya harus telaten, terus kayak harus emang belajar sabar juga gitu. Karena jangan sampai nih kita ternyata yang belinya nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Jangan sampai karena itu tuh kita malah nyerah, terus kayak udahlah stop aja gitu. Terus juga yang didapat dari kegiatan ini kayak belajar juga buat nyari uang sendiri gitu, untuk nambah-nambah uang jajan sendiri gitu. Satu hal yang saya lihat, saya mendapatkan banyak hal, yaitu saya dapat mengalami bahwa Tuhan beserta saya. Apa sih yang aku dapetin sama aku kerja gitu? Yang satu pengalaman pastinya. Yang kedua juga ketemu banyak orang baru, ketemu teman-teman baru, memperluas relasi. Yang ketiga, aku punya pendapatan sendiri. Ini salah satu, menurut aku ini salah satu pencapaian aku, karena aku bisa punya pendapatan sendiri. Aku bisa juga perpuluhan gitu. Jadi aku senang. Yang keempat, kalian bisa dapat ilmu di sini. Aku dapat ilmu di sini dari barista, hairstylist, karena aku ketemu orang baru, jadi kita saling sharing dan dari situ aku dapat banyak ilmu gitu. Stay safe guys, thank you. Nah guys, kita udah menyaksikan video wawancara dari teman-teman kita, dan kita juga udah melakukan sesi talk show bersama Om Sigit, dan kita dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali hal yang dapat kita lakukan selama pandemi ini ya teman-teman. Tentu saja dengan mendekatkan diri dengan Tuhan dan dengan melakukan hal yang positif. Dan dari hasil wawancara dan juga dari hasil ngobrol dengan Om Sigit, ada beberapa poin yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua dalam memanfaatkan waktu yang Tuhan beri selama masa pandemi ini. Yang pertama, tetap dekat dengan Tuhan melalui baca Alkitab, berdoa, atau bahkan dengan menyembah Tuhan menggunakan iringan musik ya Om. Seperti Om Sigit bisa bermain gitar, Om Sigit menyembah Tuhan dengan permainan musik dan bermain gitar. Lalu yang kedua juga melakukan hal-hal positif dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Hal-hal positif ini banyak sekali teman-teman. Contohnya membantu orang tua, baik membantu orang tua di rumah atau membantu perekonomian keluarga, dan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti teman-teman memasarkan jualan teman-teman sampai bahkan keluar pulau. Itu salah satu hal positif yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Lalu yang ketiga, dengan cara berbagi atau charity. Nah, seperti yang salah satu teman kita lakukan, melakukan charity dan membagikan hand sanitizer atau masker kepada orang-orang yang membutuhkan, atau juga membantu orang lain dengan pengetahuan, dengan kemampuan yang kita miliki selama masa pandemi ini. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan hal-hal yang baru, mempelajari hal-hal baru, bahkan kita bisa mendapat talenta yang baru selama masa pandemi COVID ini. Seperti contohnya tadi Om Sigit memelihara ikan lele untuk membantu perekonomian keluarga. Itu hal-hal positif yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Nah, kita juga mau buka Alkitab kita mau membaca beberapa ayat. Kita membuka di Kitab Mazmur 90 ayat 12. Saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan seperti mengutip khotbah Om Yance minggu lalu, peroleh hati yang bijaksana ini salah satunya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan berikan. Lalu satu ayat lagi kita akan membaca di Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ini menyinggung pesan yang Om Sigit sampaikan, bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih juga Om Sigit sudah boleh berbagi pengalaman Om Sigit yang luar biasa kepada kami semua pemuda dan remaja yang ada. Dan sebelum kita menutup kebaktian kita pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada ibadah kami hari ini. Terima kasih kami boleh saling berbagi, kami boleh saling menerima apa yang menjadi Tuhan inginkan buat hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dipanggil saat kami muda atas satu rencana yang indah, atas satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan mau berikan ke depan buat hidup kami. Biarlah benar Tuhan, kami sebagai orang-orang muda menjadi pembeda buat orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Menjadi terang buat orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Menjadi orang-orang yang berdampak Tuhan. Biar mereka dapat melihat bahwa dalam diri kami ada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus perbaharui kami dalam setiap proses demi prosesnya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam setiap prosesnya Tuhan terus memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ketemu minggu depan. God bless you.